Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dari aspek nilai filosofis, ritual kurban dan haji merefleksikan visi moderasi beragama yang dapat dipahami dalam arti moderat dengan meyakini cara ibadah masing-masing tanpa menyalahkan yang lain. Kemudian kita lihat sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pengorbanannya menggambarkan aktualisasi integrasi cinta Tuhan dan cinta kemanusiaan. Nabi Ibrahim alaihi salam telah mengajarkan perjuangan humanistik dalam menjalankan pesan keagamaan disertai perjuangan kemanusiaan dan juga bagaimana menemukan cinta sejati yang dibangun di atas ketulusan untuk berkorban hingga menuai kesolehan personal dan sosial. Mengutip penjelasan Al-Imam Ghazali tentang sifat hati manusia yang diantaranya adalah sifat bahimia atau kepuasan dan sifat syaitoniyah. Tak heran jika watak manusia seringkali dikuasai kemarahan, penuh kebencian, caci maki, dan segala perbuatan tercela lainnya. Ritual kurban dimaksudkan yaitu sebagai perjuangan untuk menghindari cinta buta, cinta dunia berlebihan. Jiwa kebinatangan inilah yang harus disembelih agar manusia menjadi orang yang soleh dan bertakwa. Pada titik inilah agama mengajarkan umat manusia tentang beragama yang moderat, terbuka, dan tidak terjebak pada nilai-nilai kehewanan. Ritual kurban sejatinya mengandung gema profetik penghayatan keberagamaan agar tak muncul kekerasan dalam aras kehidupan. Nah, sedangkan ritual ibadah haji merupakan gambaran dari kerangka konseptual moderasi beragama. Dalam proses ibadah haji, tidak lagi ada perbedaan status sosial, tidak ada atasan ataupun bawahan, tidak ada orang kaya ataupun orang miskin, semuanya sama. Yang berbeda hanya pada konteks praktik ibadah yang dijalankan. Keragaman dalam keberagamaan adalah sebuah keniscayaan dalam proses ibadah haji. Ibadah haji mempertemukan keragaman etnis, budaya, suku, bangsa, bahasa, dialek, dan bahkan praktik serta pemahaman keagamaan. Disitulah nilai toleransi dijunjung. Keragaman dalam keberagamaan dilakukan. Nilai inilah yang seharusnya berimplikasi positif terhadap aktivitas kehidupan yang damai. Ini maksudnya ditimbang atau apa ya? Ya, ini kan dibagi berapa? Berarti Enggak, bagi berapa bagian totalnya. Jadi ketemu bagian bersihnya berapa? Kalau cincang itu kan main nonggok aja. Jadi bagian bersihnya ketemu berapa? Gitu. Dibagi berapa jiwa, berapa kakak yang mau kita kasih. Jadi estimasinya kan hasil tes namanya daging ketimbang bulat besar gini sama daging cincang pasti kurang. Pengalaman seperti gini. Misalnya timbangan itu 800 kilo. Seharusnya kalau ditimbang per 1 kilo dapatnya kan 800 bungkus. Kita akan ketemu.
soalnya sifat daging nanti makin lama kan terjadi pemuaian, kemudian kalau Susut. daging utuh dipotong itu pembuluh darahnya kan keluar lagi, pasti kurang. Kalau tidak pandai kalau hitungan perkiraan kita nanti pasti 80 bungkus bagi 1 kilo leset itu. Berarti kayak tulang sama kulit itu nanti tinggal ditaruh-taruh gitu ya. Nggak boleh ditimbang lagi. Enggak bisa timbang. Kalau timbang Langsung mati aja. bahaya. Ini daging kambing sendiri apa? Campur juga. Intinya kan korban juga itu. Hmm. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di sini saya berada di Desa Seraiwangi dan juga saya di sini bersama Bapak Haji Purwoko. Nah, saya ingin bertanya dengan Bapak, kira-kira di Desa Seraiwangi ini ada berapa ekor sapi ataupun berapa ekor hewan gitu Pak yang dikurbankan? Korban ya. Ya Bang. Alhamdulillah walaupun kita dalam suasana COVID-19, kita masih diberi keringanan rezeki dari teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudara kita yang ada di wilayah Desa Seraiwangi ini dengan berhasil mengumpulkan dana untuk 16 ekor sapi dan kemudian ada lagi yang 5 ekor kambing. Berarti di Desa Seraiwangi ini ada 16 ekor sapi dan juga ada 5 ekor kambing yang dikorbankan. Ya. Nah, kemudian sistem pembagiannya itu gimana Pak? Pembagian daripada daging kurban ini Pak? Sistem pembagiannya. Sistem pembagiannya ya. Pada awalnya karena kita ini merupakan kumpulan masyarakat, kita kembalikan ke masyarakat, kita berdiskusi bagaimana yang sistem iuran ini. Kita iuran jadi diambil sistemnya tiap minggu. Nah, tiap minggu dari peserta kurban 50.000 rupiah. Jadi terkumpul dalam 1 tahun sekitar 2,5 juta satu orang. Kemudian kita kembalikan bagi yang kurban itu karena merupakan kesepakatan. Jadi hanya menerima 1 kilo daging bersih, kemudian ditambah bagian dari yang keseluruhan kurban. Perhatian untuk tuan tetel itu masih ada. Terima kasih Bapak atas Kepala Lempunya pengertiannya dan partisipasinya daripada kurban di tahun ini. Mudah-mudahan untuk tahun akan datang minimal kita tetap kompak seperti ini, syukur-syukur bisa Lebih banyak lagi. lebih banyak lagi dan bisa untuk pembagiannya untuk tahun ini juga kami sampaikan bahwasanya bukan hanya di Desa Seraiwangi saja, daging itu ada didistribusikan ke tetangga sebelah desa. Nantinya Pak, kesannya ketika kurban di tahun ini, ketika kurban di masa pandemi ini gimana Pak? Kesannya Pak? Kesan-kesannya masyarakat juga bisa mentaati, dimulai dengan sholat walaupun kita dilaksanakan karena jumlahnya 16 ekor, kita laksanakan untuk korbannya di hari berikutnya yaitu di hari Sabtu. Kita sholat kan kemarin di hari Jumat ya, ya hari Sabtu lah. Jadi kita meminta waktu karena jumlahnya sekian sehingga dapat nanti sore menjelang sore sudah daging bisa bagian. Sekarang di samping sebelah kiri saya ada Bapak Kepala Desa Seraiwangi yaitu Bapak Amri Rambe. Nah, saya ingin bertanya-tanya tentang kurban di tahun ini. Begini Pak, tanggapan Bapak kurban di masa pandemi ini menurut Bapak bagaimana Pak? Karena kan tadi kata Bapak Purwoko bahwasanya sapi ataupun hewan yang dikurbankan itu ada 16 ekor dan 5 ekor lagi kambing. Nah, tanggapan Bapak itu bagaimana Pak? Yang jelasnya tidak besar warga kita yang mengembangkan sedikit daripada rezekinya, walaupun ada masa-masa pandemi ya, kesadaran masyarakat itu walaupun susah masih ada untuk berbagi
Kalau kesan-kesan Bapak ketika kurban di tahun ini gimana Pak? Kesan-kesannya sebagai kepala desa gitu. Kesannya ya sangat bagus, dan kekompakan warga pun kerjasamanya juga sangat bagus. Ya, pun tidak artinya memandang siapa yang lebih, siapa yang kurang. Kesannya itu sangat bagus lah untuk tahun ini. Ke depan nanti lebih kita tingkatkan lagi. Sesuatunya tetap ada yang kurang. Kalau bisa untuk tahun kedepannya lebih banyak lagi kan Pak? Ya insya Allah, amin. Nah, mudah-mudahan lah. Karena dari tahun yang kemarin, alhamdulillah tahun ini kita ada peningkatan untuk bagi warga kita yang sudah dikoordinir oleh panitia kurbannya di bawah naungan BABI. Kerjasamanya ya, masyarakat kita sangat antusias. Adanya peningkatan masyarakat kita yang kurban. Nah, itulah teman-teman pertanyaan saya dengan Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Amri Rambe. Dan saya juga terima kasih kepada Bapak Amri Rambe yang telah memperkenankan kami untuk ikut dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban di tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.